Halo, assalamualaikum. Apa kabar para penonton YouTube semua? Sudah lama juga saya nggak upload video vlog ini ya. Jadi kebetulan saya sudah ada di kampung halaman tercinta, sudah kembali lagi di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan hari ini saya berencana ke kampus Universitas Riau Kepulauan. Kebetulan saya dapat jadwal menjadi penguji untuk mahasiswa S1 Prodi Arsitektur Universitas Riau Kepulauan. Jadi karena kebetulan background saya planologi, perencana kota, wilayah, dan prodi arsitektur, selain desain bangunan, rancang bangunan dan sebagainya, mereka juga ada terkait dengan ilmu perkotaan. Jadi saya juga ngajar di sana. Jadi seperti apa nanti Universitas Riau Kepulauan khususnya prodi arsitektur, kita bisa lihat ya profilnya sambil nanti saya vlog, coba diskusi, kita berdiskusi dengan kaprodinya, ketua program studi, dan juga mungkin Pak Dekan Fakultas Tekniknya. Oke, stay tune ya. Oke, mari kita keluar. Kita menuju ke ruangannya. Jadi ini universitasnya nih, Universitas Riau Kepulauan, membawa nama Kepri. Jadi ini universitas swasta, salah satu universitas tertua yang ada di Kepulauan Riau, di Batam khususnya. Jadi ini Fakultas Teknik. Nanti kita coba diskusi dengan Pak Dekan prodi apa aja yang ada di Fakultas Teknik. Oke, ini kita di gedung Fakultas Teknik. Ini ruang administrasinya, ini ruang dekan, ruang studionya di sana. Kita ke ruang studio untuk lihat mahasiswa tugas akhir. Kebetulan saya jadi pengujinya. Yuk. Ini Fakultas Ekonomi. Nah, di sini nih ruang studionya nih. Oke guys, sekarang kita diskusi sedikit dengan Pak Kaprodi, Ketua Jurusan Program Studi Teknik Arsitektur di Universitas Riau Kepulauan. Jadi Pak Supri nih, seperti apa sih arsitektur di Unrika? Oke, arsitektur Unrika ini masuk ke tahun 9. Jadi seharusnya sudah lebih dari 3 angkatan lulus, cuman sekarang kita sudah masuk ke studio ke-5. Ini adalah studio akur 5 dan kita sudah berakreditasi B. Tahun berapa? Ya, kita mendapatkan akreditasi B di tahun 2018, jadi perjuangan cukup panjang. Di tahun ke-8 kita. Jadi satu-satunya prodi arsitektur di Kepri yang terakreditasi B. Betul. Ya. Dan itu betul, dan kita memang bukan satu-satunya terakreditasi B saja, tetapi saat ini kita adalah universitas yang mempunyai prodi arsitektur di Kepulauan Kepri. Oke. Jadi fokus arsitektur Kepri, arsitektur Unrika ini ke mana Pak arah? Oke. Kita punya ciri khas daerah kepulauan, sehingga arsitektur ini mau tidak mau harus menjawab tantangan kebutuhan itu. Jadi kita punya satu visi misi mengembangkan prodi arsitektur ini menjadi arsitektur yang mempunyai ciri khas di daerah Melayu, kemudian kemaritiman dan industri. Nah, 3 hal itu yang kita menjadi pilar utama untuk pengembangan prodi arsitektur Unrika. Oke guys, mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang tertarik ingin kuliah di arsitektur Unrika. Mungkin Pak Supri bisa menjelaskan sedikit gimana sih proses biar bisa kuliah di sini? Ya, sementara ini kita memang bukan sekolah atau kuliah reguler, jadi memberi kesempatan sepenuhnya kepada para calon mahasiswa yang memang sekarang pada posisi bekerja, ya, untuk bisa kuliah karena kuliah malam. Tetapi kita juga ternyata sekarang sudah banyak mahasiswa yang dari fresh graduate, sehingga kita punya kesempatan yang lebih untuk mengembangkan jurusan ini dengan kualitas sumber daya dari mahasiswa yang juga berangkat dari jurusan bangunan di STM. Karena di Tanjung Pinang itu ada satu sekolah SMK yang mempunyai jurusan bangunan, dan sekarang kita juga sudah mulai dikenal di Bengkalis. Bengkalis itu ada SMK punya jurusan bangunan, dan insya Allah itu juga menjadi nanti bagian dari mahasiswa kita di Unrika. Jadi kita memberikan kesempatan itu karena kuliah itu dimulai di sore hari, mulai jam 6 sampai dengan jam 10.
mungkin bisa cerita sedikit Pak Supri sejarah arsitektur ini berdiri tahun berapa dan sekarang 2019 ini, mungkin 2018 ya, sekarang ini masih awal 2019, 2018 sudah berapa alumni yang dihasilkan? Oke, berdiri di tahun 2010 dengan menggandeng waktu itu Ikatan Arsitek Indonesia Kepri untuk membantu dari tenaga pengajar maupun dari support para dosen. Nah di situ memang awal kita punya mahasiswa sekitar antara 25 sampai 30, namun sekarang sudah angkatan ke-9 itu cukup mulai menarik, dan kemudian ke depan ini karena akreditasi B maka kita harapkan dan mungkin kita akan prediksi bisa menyentuh mahasiswa 30 sampai 40. Lulusan itu kita sudah meluluskan sarjana arsitektur dari Unrika itu kurang lebih sekitar hampir 40 sampai 40 orang, 40 mahasiswa yang sudah lulus dan bekerja mulai dari di dunia konsultan, kemudian ada di kontraktor dan kemudian di pemerintahan, terutama juga banyak di otorita maupun di Pemko atau di pemerintah provinsi. Tapi kita sekali lagi kita harapkan bisa membantu mengisi kebutuhan jasa konstruksi khususnya para arsitek di Kepri, karena kita tidak punya dan kita selalu mendatangkan dari baik dari Jawa maupun dari Sumatera. Dan ini menurut kami tantangan bagi Unrika untuk bisa mengambil pangsa pasar sendiri di lokal. Iya, kebetulan saya juga dosen di sini. Kalau kita lihat juga kebanyakan sekretaris. Jadi kebetulan saya lihat juga banyak mahasiswa kita nih sebelum lulus juga mereka udah bekerja di konsultan-konsultan. Betul. Jadi bukan nggak harus nunggu lulus, tapi sebelum lulus pun udah di-hire sama konsultan-konsultan karena memang kebutuhan pembangunan di Batam di Kepri ini lagi tinggi ya, jadi sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli arsitektur. Dan juga kita udah tergabung di APTARI Pak ya. APTARI, iya. APTARI itu tergabung di APTARI. Asosiasi Perguruan Tinggi bidang arsitektur. Jadi prodi ini udah termasuk di APTARI. Jadi guys yang berada di sekitar kawasan Sumatera, wilayah Kepri khususnya ingin kuliah arsitektur, nggak perlu jauh-jauh, di Batam sudah ada. Jadi silakan. Dan kalau kuliah di Batam jelas bisa diyakinkan pekerjaan dekat. Mau kerja praktek dekat, mau studi kasus, tugas-tugas dekat, dan Batam masih menjanjikan untuk pengembangan berikutnya karena masih ada Pulau Rempang, galang-galang baru dan di sekitarnya yang akan didevelop. Jangan lupa yang akan didevelop dalam waktu dekat ini menjadi kota-kota yang mungkin juga akan membutuhkan para arsitek cukup banyak. Jadi hampir semua lulusan mereka dipastikan dapat pekerjaan dengan layak. Oke guys, oke, cukup sekiannya penjelasannya. Ini penilaiannya nih yang akan dinilai nanti. Dan ini hasil karyanya Bang Batroni. Jadi nanti kita lihat penjelasan Bang Batroni seperti apa nih konsepnya. Bang Batroni, coba dijelaskan sedikit nih konsep desainnya seperti apa. Ini nama saya judulnya Pak, Galeri Seni dan Budaya Melayu India. Ya ini jadi. Ini konsep yang dipakai adalah konsep gelombang dan konsep sampan. Adapun bagian alatan saya kenapa memilih konsep gelombang adalah karena letak set yang berdekatan dengan laut. Terus yang kedua, Pulau Riau adalah sebuah kepulauan yang dikelilingi di lautan. Jadi untuk mengaplikasikan konsep gelombang itu, di sini dipakai pada bentuk atap bangunan. Dia atapnya itu mengikut. Coba sambil dia jelasin pakai tangan. Atapnya dibuat seperti ini Pak. Jadi apa namanya? Seperti untuk gelombang itu menggulung. Nah, ini seperti untuk sampan di sini. Oke, identik dengan kepulauan lah ya. Identik kepulauan. Kelautan ya. Iya Pak. Oke. Ini belakang area parkir apa nih? Oh, parkir depan aja. Parkir depan aja Pak. Untuk belakang di sini ada filenya. Nah, ini ada Silky Post. Melayu Pulau Riau. Ini ada amphitheater. Siapa namanya Bang? Bang Sudarto, rencana desain apa? Rancangan tugas akhirnya nih? Apa?
Batam Premium Outlet. Wow. Jadi idenya mau menyaingi Johor Premium Outlet ya. Ya, karena jarak Batam dengan Johor dekat lah ya, naik ferry 1 jam ya, 1,5 jam lah ya. Sebenarnya bisa cepet tapi karena lewat Singapura jadi kapalnya agak lambat jalannya. Jadi ini idenya nih. Ya termasuk ide yang bagus juga sih buat. Jadi ini barang-barang branded ya, merek-merek branded yang tapi karena ini berada di kawasan free trade zone jadi mempunyai apa ya, insentif terhadap harga ya. Nah ini kalau seandainya bangun di Batam juga nih saya rasa semakin menambah jumlah wisatawan yang mau ke Batam. Apalagi Batam didesain katanya selain industri juga untuk sebagai kota pariwisata ya. Ya mungkin salah satunya tuh wisata belanja ya, yang apalagi kan jumlah kunjungan wisatawan turis Singapura, Malaysia, Korea, Jepang juga cukup banyak sekarang yang masuk Batam. Jadi ini cukup ide. Tapi bukan hanya untuk wisatawan luar negeri, tapi wisatawan lokal ya dari Jakarta, dari Sumatera, Kalimantan, dari iya. Ya, ini cukup strategis kalau apalagi kalau bangun di dekat Batam Center nih. Ya kan? Yang dekat dengan pelabuhan Singapura dan sebagainya. Jadi lebih strategis. Oke deh. Ini movie-nya ya. Ini dipisah masa 1 dan masa 2. Jadi masa yang kedua itu bagian depannya ini adalah kantor pengelola. Karena dipisah supaya dia nggak mengakses terlalu di masa pertama. Jadi yang ini ada yang ketiga. Nah ini bagian dari space-nya, pemisahan antara
Oke guys, sekarang kita coba wawancara Pak Dekan. Ini ruangannya. Kita masuk ke ruangan Pak Dekan. Assalamualaikum Pak Dekan. Oh, telepon. Ya, Pak Dekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Dekan namanya Pak Pamor Gunoto. Ya, Pak Dekan. Ya. Ini lagi ngevlog. Mungkin banyak teman-teman nih, Iya. para YouTubers, mungkin yang ada di sekitaran Kepri, Sumatera, sebagainya, pengen mengetahui nih profil khususnya Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Ada prodi-prodi apa aja Pak yang ada di sini, akreditasinya, sejarahnya, jumlah mahasiswa, lulusan dan sebagainya. Mungkin Pak Pamor bisa ceritakan sedikit. Oke, terima kasih. Untuk Fakultas Teknik di Universitas Riau Kepulauan ini itu sebenarnya berdirinya dulu tahun 1992. Jadi dulu ada namanya STT, Sekolah Tinggi Teknik Batam, STP ya. Jadi dulu awalnya adalah dari awal teknik industri, dan teknik industri kemudian berkembang menjadi, kemudian yang kedua teknik elektro. Itu tahun 1998 teknik elektro. Nah, kemudian tahun 2006 itu dilebur menjadi ada 5 fakultas yang menjadi Universitas Riau Kepulauan. Khususnya di Fakultas Teknik itu ada 5 prodi sekarang ini, untuk teknik industri, teknik elektro, kemudian teknik mesin, teknik sipil, dan teknik arsitektur ya. Nah, kemudian untuk akreditasi sendiri, teknik industri B, teknik elektro masih C, kemudian teknik mesin masih C, teknik sipil B, dan arsitektur alhamdulillah juga B. Ya. Jadi untuk mahasiswa sekarang ini sudah total dari Fakultas Teknik sekarang udah hampir 1.200-an, 1.200 mahasiswa. Banyak juga Pak ya? Ya, alhamdulillah 1.200 mahasiswa yang dari 5 prodi tersebut. Kemudian lulusan rata-rata di kita ini sudah 4,5 tahun. Ya, rata-rata lulusan di Fakultas Teknik. Ada Fakultas Teknik secara keseluruhan ya, Fakultas Teknik. Ya, ini dalam saja. Ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman mau dapat informasi tambahan lebih bisa ke website Ya, nanti ke website Unika. Fakultas Teknik ada ya. Unika gitu ya. Jadi nanti websitenya akan saya tulis di description, nanti teman-teman yang pengen tahu lebih jauh informasi seperti proses cara masuk, ada biaya dan situ semuanya ada Pak ya. Bisa nanti dilihat di website. Oke, jadi jangan lupa juga Pak, universitasnya secara kelembagaan institusi udah terakreditasi B. Jadi universitasnya B, kalau khusus untuk arsitektur, kebetulan saya ngajar di arsitekturnya udah B juga. Jadi ya begitu teman-teman ya Pak Dekan. Terima kasih. Tadi saya sambil sidang akhir mahasiswa arsitektur dan alhamdulillah ada yang lulus dan alumninya semakin banyak. Oke, terima kasih.